Ciao. HP keren nih, baru nih. Galaxy Samsung A02. Wih, RAM-nya 3, memori internal 34 deh. Bagus nih. Mas Banar. Ngapain Mas? Ini baru beli HP nih, Mas nih. Sama dong, saya juga tuh. Wah, ini saya masih bingung nih Mas. Iya. Spesifikasi handphonenya nih. Ada bos nggak Mas kira-kira Ada di dalamnya? dalam, Mas, kayaknya. Ada. Saya mau nanya spesifikasi HP Oke. ini. Mas tahu nggak spesifikasinya? Wah, tanya Pak Bos aja deh gitu. Ya udah, oke. Yuk, tanya yuk. Oke, yuk. Malam minggu, malam kelabu, nggak ada yang direview. Ke ini malam kita nggak ada nge-review, nggak ada barang lagi apa Ki? Ada Mas. Itu toko yang kemarin kita utangin tuh baru pakai. Aduh, kasihan banget. HP-nya pada kita review, pada segelnya dicopot-copot. Jadi nggak ada yang utangin lagi deh. Sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Aduh, ada anak ABG. Kenapa? Nih, nyari handphone tadi habis gajian kan. Bingung tapi mau beli spesifikasinya nggak tahu. Dia aneh, nyari handphone pakai muter-muter. Kalau kamu? Sama, Bos. Muter-muter juga. Oh, ini mau cari tahu spesifikasinya. Ini kalau dikasih judul nanti namanya Asos A02, 02S. Ini bedanya sih banyak bedanya. Kalau 02 ini produk terbaru ya. Kalau 20S ini produk tahun lalu. Terus karena dia pakai S jadi dingin. Males nge-reviewnya. Ya tapi karena kalian pengen di-review ya udah kita review ya. Halo, selamat datang di channel Angger Waspada. Channel yang gak jelas tapi membuat Anda cukup mupeng, bukan? Check it out. Halo, selamat datang kembali di channel Angger Waspada. Bagaimana kabar kalian? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan saya tidak lupa untuk selalu mengingatkan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kali ini ada dua ABG yang saya bilang anak berwagadang ya, datang untuk menanyakan tentang spesifikasi dari kedua smartphone ini, A20s dan A02. Kalau dikasih judul Azuaos. Unboxing Azuaos. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Jadi mereka ingin tahu spesifikasinya. Untuk A02 di unboxing oleh Mr. Banar dan A02S langsung di unboxing oleh Mr. Faki. Nah, Bos, selama review saya di sini apa gimana, Bos? Kamu di sini, Mas Banar di genteng. Saya Oke. pulang. Ya enggak lah. Kalian tetap di sini dan saya pandu untuk mengunboxing. Langsung aja kita unboxing. Check it out. Oke, langsung saja kita unboxing Samsung A20s. Pertama-tama kita pakai alat yang sering dipakai Bos nih, supaya bakteri hilang. Tanpa masyarakat lagi. Sahabat. Setelah disteril, mari kita buka. Bunyinya emang beda kalau HP baru. Nah, itu kita mendapatkan apa Mas Benar? Perdananya, Paketan Mas. perdana Smartfren 408 GB selama 2 tahun. Dan mari kita buka segelnya Mas Benar. Oke. Kita buka segelnya terlebih dahulu. Wah, masih ada Mas Benar segelnya ternyata di belakang. Garansi resmi, Mas. Buka, ada apa nih di kardusnya? Buku panduan ternyata, panduan. Sebelum kita review handphone ya, kita lihat dulu kelengkapannya. Ada apa saja.
ada casan, dan sudah USB Type-C. Casannya 20 ampere. Dan ini adalah untuk handphonenya. Kameranya tengah. Apa mas namanya? Mantap jeruk. Oh iya, Sabar yang lama mas tadi. sudah. Oke Mas Fakih, kita lanjutin unboxing Samsung A02. Oke. Sebelumnya biar steril Mas ya. Iya, Nggak ada benar. kuman. Aman? Penting Mas. Segelnya dibuka, Segelnya mari kita ada dua buka. segel. Oke, kita lihat produknya. Ada apa mas dalamnya? Oh, ini komplit Mas. Ada buku Buku panduan. Biasa Mas. Wah, dapat juga nih saya nih. Paket perdana. Perdana. Selain itu ada apa lagi mas? Ini kayaknya saya nggak dapet ini Mas, showcase-nya Mas. Oh sama, saya Aduh. juga tadi tidak mendapatkan iya, showcase. sama nggak ada ini. Casannya apa mas? Untuk jasanya tipe C Mas ya. Oh masih yang lama mas, Udah lama. masih USB biasa. Nah, sekarang kita ke HP-nya. Buka mas, pasti ke mas. Itu di situ ada. HP-nya. Pada awal 2020, Samsung Galaxy A20s hadir melanjutkan dinasti seri A. Ponsel ini berada pada urutan kedua terbawah dari hierarki seri A. Setelah A10s, kedua ponsel tidak banyak berbeda secara desain. Material plastik masih dipakai untuk bagian cover ponsel, sementara untuk frame yang digunakan sudah mengusung aluminium, membuat ponsel tetap terasa berbobot dan tidak ringkih. Ponsel ini masih mengusung konsep Infinity V, sebuah istilah khusus yang lazim diberikan pada produsen untuk lebih catchy dalam penyebut notch atau poni pada layar depan. Untuk letak fungsi tombol volume sendiri terletak di sisi bagian sebelah kiri sejajar dengan slot untuk SIM card serta SD card. Dan untuk bingkai sebelah kanan terdapat satu tombol yaitu tombol power. Untuk bagian atas sendiri ada satu lubang kecil yang berguna sebagai lubang mic. Dan untuk bagian bawah sendiri terdapat lubang speaker, slot micro USB Type-C, lubang mic, dan jack audio. Smartphone ini memiliki dimensi sebesar panjang kali lebar kali tinggi 163.3 dikali 77.5 dikali 8 mm dengan berat sendiri 183 gram. Untuk dimensi layar sendiri mempunyai besaran 6,5 inch, lebih besar daripada pendahulunya yaitu A20 yang hanya memiliki dimensi layar sebesar 6,4 inch. Sedangkan untuk body rasionya sendiri sebesar 81,9% ke bodi ponsel. Terasa menarik sampai kita melihat pada teknologi yang dipakai pada layarnya. Untuk panel layarnya sendiri menggunakan IPS LCD dengan resolusi 720 x 1560 pixel HD+. Selain resolusinya, ada kesamaan lain antara A20s dengan saudara-saudaranya.
Mereka semua menggunakan konsep Infinity V dengan meletakkan poni kamera pada sisi atas bagian tengah layar, membuat tampilan video dalam format landscape tidak bisa memenuhi setiap sisi layar. Selain itu, urusan sajian display pada Samsung Galaxy A20s memang tidak terlalu mewah, di mana tujuan resolusi tinggi biasanya hadir untuk mengimbangi kualitas kamera, sehingga hasil foto yang bisa dinikmati dengan maksimal. Formula yang dipakai Samsung pada versi Reborn A20s ini satu tambahan kamera belakang dari versi sebelumnya, membuat total kamera di ponsel ini ada 4 buah. 3 kamera terpampang rapi di bagian cover, ditambah sebuah lampu flash, kemudian 1 buah kamera di depan. Untuk kamera utamanya sendiri mempunyai besaran sensor 13 megapiksel dengan bukan 1.8 untuk sensor wide. Bila kamu sudah pernah menggunakan A20, maka kualitas yang dihasilkan dari kamera ini relatif sama. Peningkatan dihadirkan pada kamera ultra wide dengan resolusi 8 megapiksel bukan 2.2, meningkat dari 5 megapiksel dari seri sebelumnya. Dengan lensa 13 mm ini menyajikan sudut pandang yang lebih baik. Kamera terakhir di bagian belakang memiliki teknologi deep sensor sebesar 5 megapiksel dengan bukan 2.2, memanfaatkan lensa untuk hasil foto bokeh yang pastinya lebih baik dari sekedar menggunakan fitur AI kamera. Sedangkan untuk kamera depan sendiri mempunyai besaran sensor sebesar 8 megapiksel dengan bukan 2.0. Sedangkan untuk pengambilan gambar bergerak atau video mampu merekam hingga kualitas 1080 pixel per 30 fps. Baik kamera depan maupun belakang bisa merekam pada tingkat kualitas yang sama. Ada fitur efek warna yang bisa dipilih saat merekam video. Hanya saja jangan berharap efek time lapse atau slow motion di sana. Berikut adalah contoh video dan foto yang dihasilkan dari kamera Samsung Galaxy A20s ini. Ya, inilah hasil dari kamera Samsung A20s. Kamera selfie-nya lumayan, walaupun masih ada noise, masih ada sedikit-sedikit noise. Dan buat sensor mukanya masih kurang. Ya, inilah hasil dari kamera belakang Samsung A20s. Masih lebih bagus sih daripada kamera depan, ya sudah pasti. Cuman emang masih ada noise juga sedikit. Ya buat di malam hari masih lumayan bagus, walaupun noise sedikit. Samsung Galaxy A20s menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 450. Pilihan tersebut berbeda dengan pendahulu yang menggunakan Exynos. Namun di sisi lain bisa menjadi langkah populer bagi konsumen yang cenderung lebih percaya pada ponsel yang berbasis Snapdragon. Kinerja dari Snapdragon 450 jelas lebih baik daripada Exynos 7884 yang dipakai A20. Inti kerjanya mencapai angka 1.8 GHz dengan Cortex A53. Sementara pada pengolahan grafis memanfaatkan Adreno 506. Menggunakan pengujian benchmark dengan Antutu ada di angka 99 ribuan. Memang hasil yang dicapai tidaklah tinggi sesuai dengan konfigurasi perangkat itu sendiri, dan pada beberapa keadaan skor dari pengujian bisa berubah tergantung kondisi yang dijalankan. Otak kerja tersebut akan menjalankan sistem operasi yang berbasis Android 10 dan antarmukanya juga terbilang family, yaitu One UI Core dari Samsung. Navigasi dan ikon aplikasinya mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna pemula maupun yang sudah berpengalaman. Sedangkan untuk sistem pengamanan Samsung Galaxy A20s masih sama seperti ponsel-ponsel lainnya yang lebih ada, mulai dari biometrik pengenalan wajah sampai sidik jari, dan mode pattern dan angka. Kamu bisa mengombinasikan beberapa lapis pengamanan seperti sidik jari dan pattern atau model kombinasi lainnya. Untuk sensor sidik jari sendiri masih berada di bagian cover belakang. Harganya belum sampai untuk menjadikan sensor tersebut ditaruh di bawah layar.
Sementara pemindah wajah memanfaatkan kamera depan dengan kemampuan sensor yang semakin baik, ponsel bisa membaca wajah tanpa butuh proses waktu yang lama. Untuk memainkan game seperti Mobile Legends, ponsel ini terbilang mampu menjalankan permainan dengan baik. Memang ada sedikit lag sepersekian detik saat loading, namun dalam mode permainan bisa tetap berlangsung dengan lancar. Tentu saja detail grafisnya masih sedikit kasar. Untuk kinerja ponsel ini mendapat dukungan daya sebesar 4000 mAh. Sudah dilengkapi dengan port USB Type-C, membuat kamu bisa mengisi baterai lebih cepat dengan pasokan hingga 15 watt. Untuk menonton video dan mendengarkan musik tanpa headset, speaker Samsung A20s ini dapat diandalkan. Berikut adalah sampel keluaran audio dari Samsung Galaxy A20s. Jadi kesimpulannya adalah secara umum ponsel ini menawarkan fitur yang cukup menarik dengan harga yang terjangkau. Meski di kelas yang sama, banyak kompetitor yang menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi. Oke, lanjut kita unboxing smartphone berikutnya, yaitu Samsung Galaxy A02. Karena bukan video komparasi, maka kita unboxing satu persatu. Samsung Galaxy A02 dikemas dalam kotak berwarna putih dengan gambar perangkat di tengah dan tulisan Galaxy A02 di atas, serta Samsung di bawah. Tulisan Galaxy besar berwarna abu-abu terletak di bagian samping kotak. Adapun isi kotak berupa perangkat itu sendiri, kabel USB, pin ejector, nomor IMEI, adaptor daya USB, dan panduan singkat. Oke, untuk desain dan layar, Galaxy A02 memiliki cover belakang dari plastik dengan desain motif garis diagonal. Selain denim grey juga tersedia opsi denim black. Berbahan plastik, Galaxy A02 didesain dengan lengkungan di setiap sudut yang membuat ponsel ini nyaman digenggam. Dimensinya tergolong besar, yaitu memiliki ukuran 164 x 75.9 x 9.1 mm dan mempunyai berat sekitar 206 gram. Kita beralih ke sisi sebelah kanan layar, terdapat tombol power dan tombol volume up and down. Untuk di bagian bawah sendiri terdapat jack audio, lubang mid slot untuk USB, dan lubang speaker. Untuk bagian atas sendiri tidak terdapat apa-apa, sedangkan untuk slot SIM card serta SD card terdapat di sebelah sisi kiri layar. Perangkat ini dibekali dengan bentang layar 6,5 inch PLS LCD yang beresolusi 720x1600 HD+, dan didukung dengan dimensi 6,5 inch yang memungkinkan pandangan layar menjadi luas dan cocok untuk menunjang pengalaman visual seperti menonton video. Dengan kualitas tersebut, maka perangkat cerdas pemula ini sanggup merender gambar secara cukup apik untuk memberikan visual yang lebih nyaman dipandang. Akan tetapi, pada sisi layar depan dari Samsung Galaxy A02 ini belum dilengkapi dengan pelindung. Jadi disarankan untuk memasang pelindung screen guard secara manual agar terhindar dari goresan benda tajam maupun benda sejenis. Lanjut kita bahas tentang kameranya. Untuk kameranya sendiri, Samsung Galaxy A02 ini memiliki dua kamera utama yang terletak di bagian bodi belakang. Untuk besaran kameranya sendiri beresolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Meskipun resolusinya sangat standar, namun keduanya saling mendukung dengan tambahan fitur LED flash untuk memberikan hasil potret secara lebih mengesankan dan memiliki tampilan gambar yang bagus.
Lanjut ke kamera selfie. Untuk kamera selfie sendiri mempunyai besaran sensor sebesar 8 megapiksel yang dinilai sudah cukup mumpuni dan menjanjikan dalam membidik foto selfie. Hanya saja tidak ada fitur tambahan lain seperti HDR, panorama, dan gyro eyes sebagaimana kebanyakan smartphone yang muncul di akhir-akhir ini. Dan berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Galaxy Samsung A02. Oke, sekarang kita lanjut review untuk kemampuan kamera Samsung Galaxy A02. Bagus hasilnya. Dan ini adalah menggunakan kamera belakang. Baguslah untuk kamera dengan harga di bawah 2 jutaan. Oke, sekarang kita masuk ke segmen performa. Galaxy A02 didukung chipset MediaTek MT6739W dengan CPU quad-core 1,5 GHz. Sebagaimana targetnya, untuk pengguna entry level, chipset tersebut cukup mumpuni dengan fitur-fitur yang standar. Untungnya kapasitas yang besar, memori bisa diperluas hingga 1 TB, membuat pengguna dapat lebih luas memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia. Mencoba mengetahui performanya dengan menggunakan aplikasi Benchmark Antutu dan didapatkan skor sebesar 51 ribuan, dan ini merupakan skor yang biasa-biasa saja untuk sekelas entry level. Jika digunakan untuk bermain game yang cukup berat, pengguna tidak bisa mendapatkan pengalaman yang maksimal. Saat digunakan bermain game Mobile Legends, pengaturan harus diubah pilihan grafis low atau smooth. Dengan pilihan tersebut tentu saja resolusinya menjadi rendah. Jika dipaksa mengubah ke pilihan grafis medium, gambarnya menjadi tidak mulus. Selain itu, ponsel pun menjadi relatif cepat panas. Jadi bagi mereka yang tetap ingin bermain game yang cukup berat, pilihannya adalah mengatur grafis ke posisi yang rendah. Untuk sistem operasionalnya sendiri menggunakan Android 10 dibalut dengan antarmuka One UI Core 2.5. Sedangkan untuk baterai sendiri, smartphone ini disematkan baterai sebesar 5000 mAh, namun belum mendukung fast charging. Sedangkan untuk keamanan smartphone sendiri hanya memiliki kunci PIN dan pola, tidak memiliki sensor biometrik. Tidak seperti kebanyakan smartphone yang diproduksi oleh Samsung, Samsung Galaxy A02 memiliki suara yang tidak senyaring Samsung lainnya. Berikut adalah sampel suara yang dihasilkan dari Samsung Galaxy A02. Oke, jadi tadi kita udah unboxing kedua smartphone yaitu A02 dan A20s.
kalau digabungkan unboxing Samsung Galaxy A12 ya, Samsung Galaxy A12. Jadi kita memilih smartphone atau membeli smartphone bukan karena kemahalannya atau trendy-trendian atau gaya-gayaan, tapi karena fungsi dan kegunaannya. Seperti kita memilih kendaraan bermotor, ada yang milih mobil, ada yang milih motor. Kalau mobil panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Kalau motor panas tidak kehujanan, hujan tidak kepanasan. Ngerti ya? Nggak ngerti sama. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.